Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ketemu lagi di mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Hari ini kita bahas konsep dasar dari mikroekonomi atau teori ekonomi mikro. Bersama saya, Yana Rohmana dari Universitas Pendidikan Indonesia. Hal-hal yang akan dipelajari pada kesempatan ini kita bagi dalam 9 capaian. Yang pertama yaitu berbicara tentang problematika ekonomi. Di dalamnya kita bahas scarcity atau kelangkaan dan pilihan. Kemudian ada apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan itu. Kemudian ada prinsip ekonomi, biaya peluang, opportunity cost, ada ilmu ekonomi dan mikroekonomi, manfaat mempelajari ilmu ekonomi, batas kemungkinan produksi, 3 masalah dasar dalam organisasi ekonomi, mekanisme pasar, dan lingkungan aliran aktivitas ekonomi. Nah, terkait dengan problematika ekonomi, yang namanya manusia pasti melakukan apa yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau perusahaan atau masyarakat untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi berbagai macam barang atau jasa yang mereka perlukan untuk mencapai kesejahteraan. Jadi kegiatan ekonomi itu ya minimal 3 kegiatan. Itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Minimal kita yang mengkonsumsi gitu ya. Makanya kita pasti melakukan kegiatan ekonomi. Nah, masalahnya adalah mengapa kita harus membuat pilihan gitu. Atau mengapa kita perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi gitu. Sebabnya adalah bahwa yang pertama, kebutuhan manusia itu beragam. Jadi kita harus ya milih-milih yang terbaik yang diperlukan dan seterusnya. Yang kedua, barang atau sumber daya ekonomi itu tidak semuanya tersedia atau jumlahnya relatif terbatas gitu. Yang ketiga, untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan gitu. Memang Tuhan sudah menyediakan alam sumber daya ini dengan begitu sempurna, begitu lengkap. Nah, manusia tinggal bagaimana mengelola, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya tidak otomatis dikonsumsi, harus ada proses ekonomi berikutnya, maka kita perlu melakukan pilihan. Realitas ini menunjukkan bahwa manusia dihadapkan pada kelangkaan sumber-sumber ekonomi gitu. Sehingga maklum kalau scarcity atau kelangkaan merupakan inti dari masalah ekonomi. Jadi kesimpulannya, inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan. Oke. Apa sih kelangkaan? Gitu. Kelangkaan adalah kondisi di mana keinginan kita untuk barang dan jasa lebih besar daripada sumber daya. Sumber daya tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan yang lainnya yang tersedia untuk memenuhi keinginan tersebut. Itulah yang disebut dengan kelangkaan. Jadi, keinginan lebih besar daripada sumber daya yang disediakan. Nah, siap pakai tentunya ya. Dengan kata lain, kelangkaan adalah keinginan kita yang tak terbatas, tidak akan pernah ada habisnya dihadapkan kepada sumber daya yang terbatas, atau merupakan suatu kondisi yang mana kita dihadapkan pada ketidakcukupan sumber daya alat pemenuh untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang banyak. Makanya kelangkaan bukan merupakan sifat barang, tetapi pencerminan keadaan. Suatu hubungan timbal balik antara kebutuhan atau keinginan dengan ketersediaan sumber daya. Sehingga di dalam kelangkaan mencakup ada jumlah, ada kualitas, ada tempat, dan waktu. Gitu. Kayak di kita gitu. Udara segar itu di perkotaan itu jangan-jangan sudah bersifat ada kelangkaan karena jumlah udara yang kualitas bagus itu berkurang, kualitasnya menurun gitu. Dan saat ini ya seperti itu. Mungkin berbeda di pedesaan.
gitu. Jadi kelangkaan bukan merupakan sifat barang tetapi pencerminan keadaan. Nah, sekarang kita coba bedakan antara kebutuhan dan keinginan biar kita lebih paham lagi ya. Oke, dilihat dari pengertiannya, kalau kebutuhan adalah segala hal dasar, barang dan jasa yang dibutuhkan manusia untuk menunjang aktivitas kelangsungan hidup dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan lebih terhadap barang dan jasa yang ingin dipenuhi pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Jadi kebutuhan lebih, itu keinginan. Sedangkan kalau kebutuhan adalah untuk menunjang kelangsungan hidup atau aktivitas. Itu kebutuhan. Sifatnya, kalau kebutuhan itu objektif, perlu, mengikat. Sedangkan keinginan itu sifatnya adalah subjektif, tidak harus, dan tidak mesti dipenuhi. Kalau keinginan itu, kalau kebutuhan, ya relatif harus dipenuhi. Dampak yang diinginkannya adalah kalau kebutuhan itu manfaat, kalau keinginan itu kepuasan. Saya ulangi, kalau kebutuhan itu dampak yang diinginkannya adalah manfaat untuk kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan adalah kepuasan karena ingin lebih gitu. Dimana kalau manfaat itu ketidakmanfaatan dapat menyebabkan hasil yang merugikan atau bahkan kematian. Jadi kalau kebutuhannya tidak bermanfaat justru dampaknya akan negatif, merugikan, bahkan kematian. Tapi kalau keinginan, di mana ketidakpuasan dapat menyebabkan tekanan mental dan kekecewaan. Hanya ya kecewa saja, tidak mendapatkan keinginan. Tapi kalau kebutuhan, bahaya banget. Gitu kan ini. Kemudian kebutuhan tolak ukurnya fungsi. Gitu. Nilai guna. Sedangkan keinginan adalah selera. Gitu. Kemudian perubahannya tidak berubah seiring waktu. Jadi dari dulu sampai sekarang kebutuhan relatif tetap. Tapi kalau keinginan itu berubah seiring waktu. Nah, itu teman-teman bisa membedakan lebih lanjut gitu ya. Jadi semua individu memiliki kebutuhan dasar yang sama, tetapi keinginan dapat berbeda sesuai dengan masa dan pribadinya. Contoh, ini contoh. Memiliki jam tangan itu kebutuhan, boleh. Tapi memiliki jam tangan yang mewah, misalkan seperti merek Rolex, yang ratusan juta, bahkan miliaran, itu keinginan. Gitu. Memiliki handphone, sekarang bolehlah kita katakan kebutuhan. Tapi handphone yang mahal, seri terbaru, merek terkenal, nah itu sudah masuk keinginan. Padahal misalkan kebutuhannya handphone itu untuk kebutuhan komunikasi saja dan pencarian pembelajaran bagi mahasiswa gitu ya. Tapi kalau gaya-gayaan karena saya punya handphone baru, seri terbaru, orang lain belum punya misalkan, nah itu sudah keinginan, selera gitu. Ya akan berubah kalau ada seri baru lagi dia pengen beli lagi, ada seri baru lagi akan beli lagi dan seterusnya. Jadi tidak akan terpuaskan sebenarnya. Memiliki tas samalah, ini kebutuhan, ini yang merek terkenal. Makan siangnya di kafe kalau pengennya kan gitu. Kalau mahasiswa ya yang warung-warung warteg juga saya pikir cukup untuk mahasiswa gitu ya. Makan untuk nutrisi, nah makan untuk kenyang itu keinginan gitu. Kita kan kenyang, pengen sekenyang-kenyangnya, itu keinginan nafsu gitu. Sedangkan kebutuhan makan untuk nutrisi. Jadi yang berbicara bukan kenyang tapi nutrisinya gitu. Memiliki teman atau sahabat itu kebutuhan. Keinginan itu memiliki pacar, itu keinginan, itu selera. Itu saya pikir dan teman-teman bisa nanti cari contoh-contoh perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nanti kita diskusi pada perkuliahan tatap muka ya. Oke, berikutnya ini kan tadi terkait kelangkaan. Itu kan keinginan yang tak terbatas atau banyak, tapi sumber dayanya terbatas. Nah, sumber daya itu kalau kita bagi 4 gitu. Utama itu ada labor, tenaga kerja, sumber daya alam atau land, tanah, ada modal, kapital, dan entrepreneur atau skill gitu. Karakteristiknya ini teman-teman bisa lihat, kalau labor itu physical, mental input, tapi kalau entrepreneur itu organization of factor, berkemampuan mengorganisasi, mengelola gitu. Kapital itu bersifat tetap, modal kerja. Kalau land itu sumber daya alam, tanah gitu. Dan ini karunia Tuhan, abundant gitu.
Dan Indonesia cukup bersyukur kita punya sumber daya alam yang melimpah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengelola sumber daya itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian balas jasanya, ini contohnya gitu ya. Tenaga kerja itu balas jasanya adalah upah, wage, makanya suka disimbolkan dengan W, misalkan boleh. Nanti land itu balas jasanya adalah rent, kita bisa simbolkan bisa pakai R. Kapital modal balas jasanya adalah interest, tingkat suku bunganya, makanya kita nanti ke depan pakai simbol I, interest. Ada entrepreneurship skill, balas jasanya profit, misalkan kita simbolkan bisa PR atau apa ya. Nanti kita boleh sepakati. Selanjutnya, tentu dalam berperilaku kegiatan ekonomi kita menggunakan prinsip ekonomi gitu. Sadar atau tidak, kita akan pasti melakukan kegiatan ekonomi menggunakan prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Gitu. Kan kalau di sekolah-sekolah kita suka bilang seperti ini nih, bahwa prinsip ekonomi adalah dengan berusaha mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya kita berharap keuntungan yang tertentu. Zaman dulu mungkin lebih ekstrim lagi. Cuman sekarang lebih lebih halus lah gitu. Jadi dengan berusaha sekecil-kecilnya, kecil-kecil, kalau dulu kan berharap keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, sekarang keuntungannya tertentu. Ya tertentu itu harapannya ya sebesar-besarnya gitu. Itu prinsip ekonomi rasional, masuk akal. Dengan biaya tertentu, ini yang kedua, boleh kita mengatakan prinsip ekonomi adalah dengan biaya tertentu kita berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kedua prinsip ini kalau kita simpulkan, sebenarnya prinsip ekonomi itu menunjukkan ini nih, rasio atau perbandingan antara biaya pengorbanan yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diharapkan. Ketika kita mau bisnis contohnya, kan bisa mikir, ini biayanya berapa ya? Terus keuntungannya kira-kira bisa nggak nih? Nah, membandingkan antara biaya dan keuntungan itulah berarti Anda sudah berpikir secara prinsip ekonomi. Nah, lebih lanjut ini ada 10 prinsip ekonomi menurut Menkyu. Nanti teman-teman bisa baca bukunya prinsip mikroekonomik dari Menkyu ya. Atau bisa nanti download di internet Menkyu. Prinsip-prinsip mikroekonomi. Bahwa kata Menkyu ada 10 prinsip ekonomi yang di dalamnya ada 3 kajian ya. Yang pertama menjawab bagaimana masyarakat mengambil keputusan, yang kedua bagaimana masyarakat berinteraksi, dan bagaimana perekonomian suatu negara bekerja. Kira-kira seperti itu. Maka kita bisa lanjutkan bahwa ada 4 prinsip terkait dengan bagaimana masyarakat ambil keputusan. Yang pertama adalah people face trade-off. Orang menghadapi trade-off. Apa itu trade-off? Trade-off itu pertukaran atau pilihan. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita harus mengorbankan sesuatu yang lainnya yang sama-sama berharga. Kita dihadapkan pada pertukaran. Merelakan sesuatu untuk suatu tujuan. Misal, jika kita ingin membeli misalkan air mineral di toko, di warung, maka kita harus rela mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Itu berarti orang menghadapi trade-off. Semua orang menghadapi trade-off. Kayak kuliah sekarang misalkan. Kalau Anda kuliah hari ini, pagi ini, maka Anda juga menghadapi trade-off kan. Karena selain kuliah Anda bisa melakukan hal-hal yang lain loh. Gitu. Bisa tidur pagi terus, nonton TV, bercengkrama dengan saudara dan sebagainya, itu trade-off. Bahkan ketika kuliah pun Anda bisa menghadapi trade-off, mau nulis atau tidak. Ketika mau nulis juga, menulis semuanya atau tidak, dan seterusnya. Jadi tiap detik, tiap menit Anda menghadapi trade-off. Yang sama di ekonomi juga, pasti ada trade-off, ada pilihan, ada pertukaran. Prinsip yang kedua adalah, nah ini tolong dipahami gitu, pasti ada pilihan. Karena kalau di ekonomi kalau tidak ada pilihan maka tidak efisien, tidak ada efisien. Gitu. Efisiensi itu karena ada pilihan. Gitu. Kita bisa memilih, makanya ekonomi adalah
ilmu memilih. Prinsip yang kedua adalah bahwa the cost, biaya adalah something, sesuatu yang harus Anda korbankan. You give up to get it, untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena semua orang menghadapi trade-off, maka untuk mengambil keputusan itu kita harus membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Nah, untuk mendapatkan sesuatu diperlukan pengorbanan, yaitu sejumlah biaya tersebut. Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini secara ekonomi ya. Gitu. Jadi mohon maaf, tidak ada bab apa istilahnya kalau di agama bab sodakon dulu gitu ya, karena ini ekonomi rasional. Jadi tidak, orang bilang tidak ada makan siang yang gratis gitu. Nah, ini terkait dengan opportunity cost nanti. Prinsip yang ketiga adalah rational people. Orang yang rasional berpikir pada batas-batas, at the margin, ada pada batas-batas. Artinya apa? Individu dan perusahaan misalkan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dengan cara berpikir pada batas-batas. Misalkan seseorang mengambil keputusan yang rasional, itu akan bertindak seperti ini, jika dan hanya jika misalkan keuntungan dari tindakan tersebut melebihi dari biaya marginal. Itulah berpikir pada batas-batas. Jadi nanti kita bisa membandingkan marginal benefit dengan marginal cost. Kalau lebih besar marginal benefitnya, artinya keuntungannya lebih besar daripada biaya, maka kita boleh melakukan hal tersebut. Nah, kalau sampai berpikir seperti itu, berarti Anda sudah melakukan prinsip yang ketiga, yaitu orang rasional berpikir pada batas-batas. Apa yang saya berikan harus sesuai dengan yang saya korbankan. Atau apa yang saya korbankan harus sebanding dengan apa yang saya terima. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Apalagi deh, nanti dikaitkan dengan bab ekonomi Islam, ini akan lebih seru nanti. Prinsip yang keempat adalah people, orang itu respon, tanggap to insentif, terhadap insentif. Oleh karena itu, manusia mengambil keputusan dengan cara membandingkan keuntungan dan biaya. Kebiasaan mereka akan berubah jika perubahan pada keuntungannya dan biayanya juga berubah. Artinya memang kita respon terhadap insentif gitu. Misalkan gini, contoh kalau di kelas, kalau dosennya mengatakan siapa yang nanya hari ini akan dapat nilai bagus dulu atau SMA misalkan, kan suka gitu guru itu, dosen itu. Nah, kalau Anda respon ngacung, bertanya, tanya jawab dan seterusnya, berarti Anda respon gitu. Atau misalkan kan suka di minimarket, supermarket suka ada papan informasi. Contoh misalkan gula 1 kilogram 12.000, tapi di minimarket yang lain gula bukan 12.000 tapi 11.990. Nah, kadang orang melihat yang 11.000-nya dibandingkan dengan 12.000, pada perbedaannya hanya paling 10 rupiah atau 100 rupiah, tapi orang respon. Jadi banyak manajer pemasaran suka membandingkan gitu ya, biar orang terjebak ya respon lah kan gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua ini terkait dengan bagaimana prinsip masyarakat berinteraksi, yaitu prinsip yang kelima bahwa trade, perdagangan dapat membuat setiap orang, everyone, better off, lebih baik. Jadi perdagangan menguntungkan semua orang. Iya, perdagangan itu kan ekspor impor. Atau masyarakat kalau melakukan ekspor impor, ya pasti akan lebih baik. Cuman harus dua-duanya dapat gitu. Ekspor dapat, impor dapat. Kalau ngekspor terus ya nggak bagus juga. Nanti nggak better off. Impor terus juga nggak bagus. Jadi kapan kita ngekspor, kapan kita ngimpor, itu akan lebih baik kalau dilakukan dua-duanya. Prinsip yang keenam adalah bahwa pasar adalah tempat terbaik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Market adalah tempat terbaik
untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Mekanisme pasar adalah mekanisme terbaik untuk meregulasi. Nanti kita lebih lanjut jelaskan. Yang ketujuh adalah government, pemerintah terkadang can sometimes improve, mampu meningkatkan outcome pasar, hasil dari pasar. Karena kan sistem pasar itu punya kelemahan. Nah, kelemahan ini nanti terkadang bisa diminimalisir atau di handle oleh pemerintah. Prinsip yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana perekonomian bekerja. Yang kedelapan yaitu bahwa standar hidup suatu negara, a country's standard of living, defend tergantung pada kemampuannya, ability to memproduksi barang dan jasa. Jadi standar hidup suatu negara bergantung kepada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Jadi kalau kemampuan barang dan jasanya bagus, maka standar hidupnya bisa bagus. Apakah Indonesia punya standar hidupnya bagus? Lihat saja kemampuan produksinya. Negara Jepang, Singapura, nanti Anda bisa melihatnya. Prinsip yang ke-9 adalah harga meningkat, price rise, ketika pemerintah mencetak print terlalu banyak uang. Iya, ini kan terkait dengan inflasi. JUB, jumlah uang beredar terlalu banyak, maka inflasi. Jadi kesimpulannya belum harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Pemerintah ini maksudnya bank sentral. Kalau Indonesia kan bank sentralnya adalah Bank Indonesia, BI. Yang ke-10, masyarakat, society dihadapkan pada trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Jadi inflasi tinggi, pengangguran rendah, pengangguran rendah, inflasi tinggi. Trade off dari jangka pendek. Walaupun ini masih debatable, nanti kita bahas lebih lanjut. Saya pikir itu 10 prinsip ekonomi dari Menkyu. Mudah-mudahan bisa pahami, nanti kita diskusi lebih lanjut. Berikutnya kita bahas biaya peluang, opportunity cost. Pada saat kita menentukan pilihan yang diambil sebagai alternatif terbaik, maka saat bersamaan kita pasti dipaksa untuk mengorbankan aktivitas alternatif lainnya. Ya kayak kuliah hari ini, kalau Anda milih kuliah, misalkan masuk di kelas, maka tadi ada yang dikorbankan. Apa itu yang dikorbankan? Ya tidur pagi, nonton TV, main sama teman, saudara, dan seterusnya. Itu kemungkinan. Makanya kalau Anda sudah mengambil suatu tindakan, ikhtiarkan dengan terbaik usahanya. Luruskan niat. Ikhtiarnya terbaik. Sebab hilangnya alternatif itu sebagai konsekuensi pilihan tersebut. Itulah yang disebut dengan biaya oportunitas atau biaya kesempatan atau opportunity cost, atau juga suka disebut biaya peluang. Jadi hilangnya alternatif sebagai konsekuensi pilihan, itulah yang disebut dengan biaya peluang. Hal-hal yang penting terkait dengan biaya peluang adalah bahwa biaya oportunitas adalah nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena kita memilih suatu alternatif tindakan lain. Biaya peluang tidak harus berupa uang, bisa saja berupa waktu, kesenangan, pengalaman, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi tidak mesti ketika kita memilih sesuatu itu pasti uang, tidak. Yang hilang tidak mesti uang, bisa waktu, bisa kesenangan, dan seterusnya. Berikutnya, biaya peluang muncul karena adanya kelangkaan. Biaya peluang dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak kita pilih. Jadi, biaya peluang itu dihitungnya itu dari yang terbaik. Gitu. Jadi, kalau ditanya apa biaya peluang dari kuliah, misalkan yang terbaiknya adalah bisnis, ya berarti biaya peluangnya ya bisnis yang hilang.
Makanya pilihan. Kalau Anda milih kuliah, bisnis hilang. Kalau Anda milih bisnis, kuliah yang hilang. Misalkan, nah itu pengorbanan yang terbaik yang tentu dia peluang jadi suatu kegiatan atau barang itu banyak, tidak hanya satu, cuman kita pilih yang terbaik. Nah, perhitungannya bisa berbeda tiap orang, tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapinya gitu. Jadi bisa tiap orang bisa berbeda merankingnya gitu ya. Perihal sama tapi rankingan sebuah pengorbanannya bisa berbeda tergantung situasi dan kondisi. Setiap orang berbeda. Semakin tinggi biaya peluang melakukan sesuatu, maka semakin kecil kemungkinan akan dilakukannya. Gitu. Contoh ilustrasi nih. Anda seorang pelajar dihadapkan pada pilihan yang pertama, apakah tidur semalaman atau bangun lebih pagi untuk belajar dalam rangka menghadapi ujian sekolah. Kita buat peta peta pengambilannya. Ya, ada dua alternatif, tidur semalaman sampai pagi atau Anda bangun lebih pagi untuk belajar. Sebenarnya bisa bangun lebih pagi atau tidur agak telat tapi Anda belajar dulu. Gitu. Kalau ini tidurnya cukup gitu. Kalau ini agak berkurang gitu. Karena Anda harus menyisakan waktu untuk belajar. Bisa bangun pagi, kebetulan di contohnya kan bangun pagi, atau Anda habis sholat isya Anda belajar lagi gitu 2 jam. Atau Anda bangun lebih pagi jam 3 habis sholat tahajud tuh Anda bisa belajar sampai subuh misalkan. Nah, itu bisa Anda lakukan. Nah, manfaatnya kalau Anda tidur cukup semalaman misalkan, bahkan panjang waktunya dari jam berapa? Dari jam 8 atau jam 9 malam sampai jam 5 pagi misalkan. Ya, Anda bisa menikmati lebih banyak jam tidur. Kemudian memiliki lebih banyak energi di siang harinya karena cukup Anda. Nah, yang bangun pagi untuk belajar, nilai tesnya, nah manfaatnya itu nilai tesnya yang lebih baik. Kemudian kepuasan pribadinya meningkat dan kebanggaan guru dan orang tua meningkat karena nilainya bagus. Gitu. Kalau tidur, nikmat tidur, jam tidurnya banyak, energi di siang harinya banyak. Lebih fit lah kira-kira seperti itu. Keputusannya Anda ngambil tidur semalaman sampai pagi. Nah, kalau ini mah bangun lebih pagi untuk belajar dalam rangka hadapi ujian. Biaya kesempatannya, nah tadi biaya peluang ya. Kalau Anda ngambil tidur semalaman sampai pagi, maka biaya kesempatan yang hilang adalah waktu belajar tambahan. Sedangkan kalau Anda bangun pagi, maka biaya kesempatan yang hilangnya adalah waktu tidur ekstra. Manfaat yang hilang, yang loss-nya, karena Anda mengambil tidur malam, kayaknya hilangnya adalah nilai tes yang lebih baik tentunya misalkan. Dengan asumsi variabel yang lain, kondisi yang lain tetap ya, kepuasan pribadi menurun, kebanggaan orang tua dan guru menurun misalkan. Tapi kalau bangun pagi, manfaat yang hilangnya adalah nikmat lebih banyak tidurnya hilang, memiliki lebih banyak energi di siang hari juga akan berkurang gitu. Minimal misalkan seperti itu ya. Tapi walaupun seperti itu kan bisa debatable sebenarnya. Cuman ini contoh saja. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Berikutnya kita lanjutkan terkait dengan definisi dari ilmu ekonomi. Jika Anda tidak tahu jawaban atas suatu problematika ekonomi, masalah ekonomi misalnya, maka Anda disarankan untuk mencari teorinya, sehingga Anda dapat tahu jawabannya. Kalau Anda menghadapi masalah ekonomi, maka cari teorinya. Apa sebenarnya teori ya? Sering kita bilang, itu mah teori. Itu mah teori permintaan, bukan teori penawaran. Jadi apa sih sebenarnya teori? Nah, ini di sini kita bisa jelaskan bahwa teori adalah himpunan dari definisi, asumsi, variabel, dan hubungan antar variabel proposisi yang dapat digunakan sebagai kerangka berpikir untuk kemudian dapat mendeskripsikan, menjelaskan, prediksi, dan mengendalikan berbagai gejala atau perilaku kehidupan. Itulah teori. Selain definisi ini ada sebenarnya definisi teori yang lain. Misalkan teori adalah
konstruksi teori, konstruksi dari kehidupan gitu. Yang di dalamnya ada variabel, asumsi, dan hipotesis misalkan. Itu juga boleh. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi juga banyak mendefinisikan para ahli. Nah, kita ambil satu ini. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, bagaimana melakukan tindakan pemilihan terhadap berbagai alternatif yang mungkin ada ketika dihadapkan pada masalah kelangkaan sehingga tercapai kesejahteraan. Ini kalau tidak salah ini dari Samuelson. Nanti teman-teman bisa lihat buku Samuelson ya. Itu ilmu ekonomi. Jadi yang dipelajari adalah perilaku manusia. Jadi perilaku manusia. Kenapa kalau orang belanja itu suka milih-milih gitu? Nah, itu kan perilaku manusia. Nanti kita bahas kenapa seperti itu ya. Kalau mahasiswa kalau makan ke warteg, ke warung nasi, itu kan suka milih mau pakai apa ya. Dengan kondisi uang seperti ini saya mau makan apa ya hari ini. Berikutnya, apa itu mikroekonomik atau teori ekonomi mikro? Teori ekonomi mikro adalah himpunan dari definisi, asumsi, variabel, hubungan antar variabel ekonomi yang dapat digunakan sebagai kerangka berpikir, mindset, untuk dapat menjelaskan, memprediksi, mengendalikan berbagai gejala atau perilaku kehidupan ekonomi secara parsial. Atau boleh kita juga definisikan seperti ini. Teori ekonomi adalah teori yang mempelajari perilaku ekonomi secara parsial, secara individu. Makanya yang dipelajari ekonomi mikro adalah perilaku individu. Bagaimana melakukan tindakan pemilihan terhadap berbagai alternatif yang mungkin ada ketika dihadapkan pada masalah kelangkaan tadi, sehingga tercapailah kesejahteraan. Jadi yang akan kita pelajari satu semester ini ya seperti ini, mempelajari perilaku ekonomi secara individu parsial. Nah, apa fokus kajian dari ekonomi mikro? Kira-kira kita bagi menjadi 3 komponen utama, yaitu fokus ke perilaku konsumen seperti permintaan, kepuasan, dan yang lainnya, perilaku produsen seperti penawaran, produksi, keuntungan, dan seterusnya, dan analisis tentang pasar atau distribusi barang dan jasa, termasuk pasar faktor produksi, pasar input, dan juga pasar output. Berikutnya, apa sih nilai guna dari mempelajari ilmu atau khususnya mikroekonomi ini gitu ya? Apa sih gitu ya nilai gunanya? Mempelajari mikroekonomi atau ilmu yang lainnya atau teori yang lainnya secara umum kita bisa bagi menjadi 2. Bisa secara positif, yang pertama, yang kedua nanti secara normatif. Secara positif adalah bahwa aplikasi dalil mikroekonomi dinyatakan dalam bentuk penjelasan atau deskripsi dan prediksi tentang masalah ekonomi yang muncul. Ilmu bersifat positif berkenaan dengan fungsi ilmu sebagai alat untuk mendeskripsikan. Jadi fungsi ilmu secara positif ada 3. Mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi berbagai gejala dari objek yang dipelajari sebagaimana apa adanya. Jadi kalau positif itu apa adanya. Apa itu deskripsi, menjelaskan, dan prediksi? Ini penjelasannya. Kalau deskripsi itu menunjukkan penggambaran atau pengklasifikasian secara khas dari tingkah laku manusia berdasarkan catatan rinci dari suatu pengamatan ilmiah tentu. Kalau menjelaskan, identifikasi sebab fenomena ekonomi terjadi dengan melibatkan penyusunan fakta gitu. Wawasan tentang hubungan yang teramati serta beberapa prinsip dan model yang akan menjelaskan perilaku ekonomi itu terjadi gitu. Udah analisis sebab akibat itu kalau menjelaskan. Sedangkan prediksi adalah mampu menggambarkan dan memahami maka manusia akan berperilaku yang terprediksi gitu. Jadi prediksi adalah mampu memprediksi bagaimana manusia akan berperilaku ekonomi dalam beberapa situasi tertentu. Lebih jauh, prediksi mampu meramalkan atau memprediksi bagaimana
dan mengapa tingkah laku ekonomi itu terjadi. Hasilnya berupa prediksi, praduga, atau estimasi. Nah, fungsi yang kedua adalah terkait dengan secara positif. Kalau secara positif ini berkaitan dengan aspek pengendalian, kontrol, yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Nah, karena ini mikro, ya mikroekonomi. Kalau makro, makroekonomi. Sehingga tercapailah kinerja atau prestasi ekonomi secara mikro. Kalau secara mikro kan optimalisasi. Kalau secara makro kan secara agregat prestasi negara kan inflasinya turun, penganggurannya turun, inflasinya stabil lah gitu ya, pertumbuhan ekonominya meningkat dan seterusnya. Nah, ilmu bersifat normatif berkenaan dengan fungsi ilmu sebagai alat untuk mengendalikan berbagai gejala dari objek studi yang dipelajari ke arah yang diinginkan. Jadi kalau normatif itu yang diinginkan, kalau positif itu ya sesuai apa yang terjadi. Jadi ke arah yang diinginkan mengandung arti apa yang seharusnya. Tujuan kontrol adalah mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan dan perwujudannya dalam bentuk dapat berupa tindakan yang sifatnya pencegahan, preventif, intervensi, treatment, atau perawatan rehabilitas. Berikutnya, kalau kita boleh bedakan antara ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Kita buat dua kolom perbedaan ya. Kalau ekonomi positif, yang sebelah kiri, itu studi tentang apa adanya. What is gitu dalam masalah ekonomi. Sedangkan kalau normatif studi tentang apa yang seharusnya gitu. Kemudian kalau ilmu ekonomi positif pernyataan diverifikasi secara empiris hubungan sebab akibat yang dapat diuji. Sedangkan normatif penilaian nilai dan pendapat yang tidak dapat diuji. Mungkin diverifikasi ya, juga bisa tidak. Penilaiannya sangat normatif kan, berbeda-beda norma, berbeda adat standar normatif kan bisa berbeda penilaian sehingga pengujiannya agak-agak lebih susah gitu ya. Kemudian ilmu ekonomi positif itu universal, tidak berbeda dari orang ke orang. Kalau normatif tergantung pada keyakinan pribadi dan penilaian nilai dan dapat berbeda orang ke orang kan. Kalau keyakinan saja kan di Indonesia kan agama itu kan ada bermacam-macam, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Itu kan berbeda keyakinan kan nanti berbeda pendapat. Kemudian ilmu ekonomi positif tidak bergantung pada penilaian nilai. Kalau ekonomi normatif ya sangat tergantung ke nilai. Makanya bisa nanti ini buruk atau tidak. Kalau di positif tidak mengatakan ini buruk atau tidak. Berikutnya, ilmu ekonomi positif itu bergantung pada logika ilmiah. Kalau normatif bergantung pada logika etis. Positif merumuskan teori, prinsip dengan fungsi deskripsi, penjelasan, dan prediksi. Kalau ini menerapkan kebijakan, kalau normatif itu karena kontrol. Ekonomi positif objektif kuantitatif, kalau ekonomi normatif subjektif dan kualitatif. Kalau ekonomi positif berkaitan dengan bagaimana masalah ekonomi diselesaikan, faktanya. Kalau ekonomi normatif berkaitan dengan bagaimana masalah ekonomi harus diselesaikan. Berikutnya, tokoh ekonomi positif adalah Adam Smith dan para pengikutnya, sedangkan ekonomi normatif adalah kalau dari barat ada Marshall, Piaget, Hicks, Calder, dan seterusnya, dan juga bisa dari tokoh ekonomi Muslim, gitu ya, atau ekonomi agama yang lain kalau maksudnya. Contohnya, kalau contoh ekonomi positif seperti ini, apa yang menentukan kenaikan harga? Nah, kalau ekonomi normatif, apa kenaikan harga itu yang wajar? Apa itu kenaikan harga yang wajar? Yang kedua, pemerintah telah mengadopsi kebijakan untuk mengurangi pengangguran. Tapi kalau normatifnya, pengangguran lebih buruk daripada inflasi. Yang ketiga, kalau di positif, tingkat inflasi di Indonesia adalah 8%. Itu positif, faktanya. Tapi normatifnya, tingkat inflasi tidak boleh lebih dari 8%. Itu kan normatif. Seharusnya tidak lebih dari 8%. Nah,
Jadi bisa kita rangkum, misalkan apa sih manfaat mempelajari ilmu ekonomi itu, dan khususnya di mikroekonomi atau teori ekonomi mikro. Yang pertama, mempelajari kerangka berpikir, mindset suatu fenomena ekonomi. Jadi nanti kita akan paham kenapa seseorang kalau belanja itu harus ngecek satu stand sampai stand berikutnya, terutama remaja putih itu kan kalau belanja di mall atau di pasar itu kan suka ngecek gitu kan. Jadi kita akan paham gitu. Atau kalau secara mikro, kenapa kita harus melakukan ekspor misalkan atau impor misalkan. Kenapa gitu? Kita harus ngimpor garam gitu. Pak, Indonesia itu kan 2/3 negaranya kan lautan, tapi ironinya kita ngimpor garam. Kenapa ya? Nah, dengan mempelajari ilmu ekonomi kita akan paham cara berpikir seperti itu. Berikutnya, bisa memahami masyarakat gitu. Studi ilmu ekonomi merupakan bagian penting dari studi masyarakat kan, ilmu perilaku masyarakat. Nah, keputusan-keputusan masa lalu dan sekarang mempunyai pengaruh besar terhadap karakteristik kehidupan suatu masyarakat. Perubahan yang terus-terus pasti akan mempengaruhi karakter kehidupan saat ini. Contohnya, misalkan ekonomi memang tidak bisa melindungi Anda dari perampokan, tetapi bisa menjelaskan mengapa beberapa orang memilih untuk menjadi pencuri dan mengapa tidak ada masyarakat yang memilih untuk memberantas kejahatan sepenuhnya. Jadi ekonomi, misalkan ketika penjahat ditanya kenapa kamu melakukan kejahatan, alasan ekonomi. Karena itu kita nanti bisa memahami masyarakat kalau mempelajari ilmu ekonomi. Kemudian akan paham akan masalah-masalah global dengan lebih baik, membantu mempersiapkan karir lainnya, dan memberi suara yang berpengetahuan. Dan kalau kita paham ilmunya kan, kalau kita proses politik misalkan dalam pemilu kan, kita akan lebih bijak nanti karena kita punya ilmunya. Jadi ilmu itu memang penting, termasuk ekonomi salah satunya. Di luar ilmu-ilmu yang lain tentunya harus kita pelajari, ilmu agama juga sangat penting. Berikutnya kita akan bahas ini salah satu kurva yang patut dipelajari pertama kali oleh mahasiswa ekonomi adalah kurva batas kemungkinan produksi, kurva PPF, Production Possibility Frontier. PPF ini kurva yang cukup penting dipelajari pertama kali dibanding kurva permintaan penawaran misalkan. Kita lihat di buku Samuelson itu kurva ini yang pertama kali dipelajari. Nah, sebabnya ya kata Samuelson atau Minkyu ada 4 dari 10 prinsip ekonomi yang ada itu bisa diwakili oleh kurva tersebut. Jadi apa sih kurva VVF? Kurva VVF adalah kurva yang menunjukkan semua kombinasi barang dan jasa yang dapat diproduksi jika seluruh sumber daya digunakan secara efisien. Nah, ini kurvanya seperti ini, melengkung ke seperti ini. Udah jenis barang, misalkan ada barang X dan barang Y. Nah, yang segaris kurva ini kurva VF. Itu berarti dia efisien, bisa dikombinasi, misalkan diproduksi di E1 dengan produksi barang X1 dan Y1, atau di E2 dengan X2, kombinasi X2 dengan Y2, atau di E3, keseimbangan 3 di X3 dan Y3. Jadi E1, E2, E3 menunjukkan efisiensi produksi. Sedangkan di B itu tidak dapat dicapai karena kita melebihi kapasitas produksi kita di sini dan Anda ingin di sini, ya pasti tidak tercapai. Atau di sini, kalau di sini tidak efisien, kenapa? Karena ada pengangguran kan, kita kapasitas kemampuannya di sini, Anda memproduksi di sini, berarti kan tidak optimal, inefisiensi. Nah, ini bisa Anda lihat. Jadi kurva YX adalah kurva PPF, OYX sampai sini. Nah, ini ketiga ini itu adalah daerah kemungkinan produksi. Anda bisa memproduksi di daerah sekitar ini. Dan titik E1, E2, E3 adalah tunjukkan produksi yang efisien. Titik A itu tunjukkan produk yang inefisien. Nah, PVF tunjukkan beberapa prinsip atau prinsip ekonomi. Ada kelangkaan. Kan ini kan trade off. Kalau kita mau memproduksi X
lebih banyak, misalkan dari X1 ke X2, maka kita harus rela mengurangi produksi Y-nya gitu. Dari Y1 ke Y2. Nah, itu juga kelangkaan atau trade off juga bisa. Nah, efisiensi menunjukkan ada pengangguran ya. Ini kan pengangguran. Banyaknya pengangguran karena kita tidak mengoptimalkan kemampuan yang ada. Ada increasing opportunity cost, law of increasing opportunity cost ya tadi. Ya ini kalau kita menambah X tapi Y-nya nanti akan semakin lama semakin berkurang. Dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti kalau PPF ini bergeser ke sebelah kanan, berarti kan ada pertumbuhan ekonomi karena misalkan kemampuan teknologi yang meningkat dan seterusnya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Oke, berikutnya ini 3 masalah dasar organisasi ekonomi. Kita tahulah ada what, ada how, dan for whom. What adalah terkait dengan komoditi apa yang harus produksi dan berapa jumlahnya. Nah, ini teman-teman bisa baca nanti. Berikut yang kedua adalah bagaimana komoditi harus diproduksi, how. Yang ketiga adalah for whom, untuk siapa komoditi itu harus diproduksi. Nah, kalau kita buat peta konsepnya seperti ini, menentukan pilihan penggunaan sumber daya menjadikan kita membuat persoalan organisasi ekonomi yang meliputi 3, what, how, and for whom. Ketiga permasalahan dasar ekonomi ini dijawab oleh sistem ekonomi. Sistem ekonomi dalam kesempatan ini kita bagi 3 dan bisa berkembang gitu ya. Ada sosialis, ada perekonomian komando, ada ekonomi Islam, ada ekonomi kapitalis atau perekonomian pasar, atau mungkin ada ekonomi campuran, ekonomi Pancasila mungkin, silakan nanti bisa dikembangkan ya. Dengan kesamaan cirinya adalah perdagangan, penggunaan uang dan modal. Nah, ini perbedaannya 3 sistem ekonomi. Ini singkat saja, antara kapitalis, sosialis, dan Islam. Aspek yang dilihatnya pemilikan sumber daya atau produksinya, kalau di kapitalis kepemilikan individu diakui. Nah, itu ya, tidak dibatasi, ada keleluasaan yang longgar bagi individu untuk memiliki sumber daya. Kalau di sosialis, semua dikuasai oleh negara. Hak milik perorangan tidak diakui. Sedangkan di Islam, sumber daya yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Pemecahan masalah what, how, for whom, kalau di kapitalis, itu mekanisme pasar atas dasar persaingan sempurna bebas. Artinya, setiap produsen maupun konsumen secara individual tidak dapat mempengaruhi harga yang berlaku di pasar. Sama-sama kuat permintaan penawarannya. Sedangkan kalau di sosialis, mekanisme perancangan terpusat oleh negara. Sedangkan Islam, mekanisme pasar atas dasar maslahat atau mekanisme pasar plus sesuai syariat Islam. Oke, seperti itu sederhananya. Tentu ini akan dikaji dalam suatu buku. Kalau buku itu sangat banyak untuk harus dipelajari, dan ada satu semester khusus misalkan ekonomi Islam ya. Silakan teman-teman nanti pelajari. Nah, ini bagaimana sistem mekanisme pasar seperti saya bilang tadi. Berikutnya ini yang terakhir adalah aliran aktivitas ekonomi, circular flow diagram gitu. Teman-teman juga sudah memahaminya. Akan ada beberapa perilaku ekonomi dalam kehidupan ekonomi. Ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen, ada pemerintah. Ada pasar input, ada pasar output, ada juga luar negeri. Jadi pelakunya ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, masing-masing punya peran tersendiri. Misalkan rumah tangga konsumen, dia kan menjual faktor produksinya atau menyewanya di pasar input yang akan dibeli oleh rumah tangga, gitu kan? Karena dia rumah tangga ini perlu sumber daya. Nah, ketika dibeli oleh rumah tangga, maka kita punya balas jasanya, pendapatan. Yang tadi yang di awal ada rent, ada wage, ada interest, dan profit. Nah, diolah oleh rumah tangga jadi barang, dimasukkan di pasar barang, dibelilah oleh konsumen, gitu. Maka kita mengeluarkan pengeluaran yang dari pendapatan. Seperti itu juga dari masyarakat luar negeri berinteraksi di sini. Gitu. Ini perekonomian terbuka. Terima kasih.
Terima sudah ketemu kuliah dengan saya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.